Kita buka acara kuliah umum atau kuliah tamu pada siang hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mahasiswa, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan sedang dalam kondisi sehat walafiat dan begitu seterusnya. Pada siang hari ini kita akan mengikuti kuliah tamu ya. Ini adalah jadwal kuliah rutin kami di jurusan Biologi FMIPA Unsri jam 2:30 sampai jam 4 yang terjadwal. Yang khusus pada hari ini karena kita kedatangan tamu dari Universitas Sumatera Utara, Pak Dr. Erol Rizal, yang akan memberikan materi tentang program rehabilitasi mangrove di Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti dapat memberikan informasi yang bermanfaat, penyegaran, dan bisa menginspirasi kegiatan-kegiatan di ekosistem mangrove. Jadi kuliah biologi mangrove di jurusan biologi FMIPA Unsri diampu oleh dua dosen, saya dan Pak Dr. Muhammad Rashid Ridho. Pesertanya untuk tahun ini ada dari mahasiswa jurusan biologi FMIPA Unsri dan ada sekitar 21 mahasiswa yang ikut dalam program Permata Sakti, jadi dari 8 universitas atau perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kuliah ini diikuti oleh se-Nusantara ya. Jadi banyak yang diwakili oleh beberapa universitas. Mudah-mudahan akan lebih luas manfaatnya. Kepada jurusan terutama terima kasih kami sampaikan karena telah memberikan atau memfasilitasi kegiatan ini, dan khusus kepada Pak Erol Rizal, terima kasih banyak yang telah standby, begitu saya hubungi langsung oke, karena ini waktunya sangat cepat ya. Jadi kami tanggal 5 rapat, hari ini sudah bisa terlaksana. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Erol Rizal atas kesediaannya, atas kehadirannya di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan nanti materinya dapat memberikan pencerahan kepada kami semua. Nanti setelah ini akan kami beri waktu untuk menyampaikan materinya, dan materi nanti akan dibagikan kepada semua peserta. Kemudian nanti juga kami ingatkan bahwa dimohon untuk mengisi daftar kehadiran yang akan disampaikan atau dituliskan nanti di chat ya. Itu nanti untuk keperluan pembagian atau pengiriman sertifikat. Jadi ini bonus karena di informasi tidak ada informasi kalau peserta akan mendapatkan sertifikat, tapi sudah kami siapkan. Setelah materi disampaikan oleh Pak Erol Rizal nanti mohon kesediaannya Pak Dr. Rashid Ridho untuk memandu diskusinya, jadi nanti sampai selesai dan sekaligus menutup acara diskusinya. Demikian pengantar dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, sebagaimana mangrove memberikan manfaat yang sebesar-besarnya juga terhadap selain dirinya dan juga terhadap alam di sekitarnya. Terima kasih, selamat mengikuti kuliah umum biologi mangrove. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak Rizal dan juga Pak Rashid. Terima kasih Pak Sarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Erol Rizal atas waktu dan kesempatannya dalam waktu yang sangat singkat bisa menyempatkan diri untuk singgah ke
ruang kuliah ini. Saya yakin dengan pengalaman yang luar biasa, publikasi yang luar biasa, indeks Scopus yang luar biasa ini, saya kira pembelajaran yang luar biasa untuk para mahasiswa dan kami para dosen. Sebelum dipaparkan oleh Pak Onrizal, perlu kami sampaikan ringkasan dari kurikulum vitae dari Pak Onrizal. Saat ini Pak Onrizal adalah Associate Professor atau Lektor Kepala di bidang ekologi hutan tropis dan konservasi biodiversitas ya Pak Onrizal ya. S1-nya dari IPB tahun 97 di manajemen hutan, S2 juga di IPB di ekologi hutan, dan S3-nya PhD 2015 di University Sains Malaysia, bidang ekologi hutan tropis. Riset grant yang pernah didapatkan ini banyak, baik riset grant yang berasal dari dana-dana dalam dan luar negeri ini banyak, ini nggak kehitung. Kemudian publikasi jurnal Scopusnya juga banyak dan runutan tahunnya sangat bagus sekali. Dan saya coba usil, mohon maaf Pak Onrizal, saya coba buka Sinta, kemudian saya lihat indeks Scopusnya, Masya Allah luar biasa ini. Ini benar-benar bisa untuk dicontoh ini. Sekaligus publikasinya berkaitan dengan mangrove-nya luar biasa. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kami dan kepada para mahasiswa. Kemudian pengalaman dalam riset kolaborasi selama 5 tahun juga luar biasa. Dari dalam negeri, kemudian di Asia, di Australia, juga di Eropa, sudah melalang buana ini kemana-mana, termasuk keynote speaker juga di mana-mana. Saya kira rugi kita kalau kemudian saya perpanjang tentang kurikulum vitae ini. Jadi saya tidak membacakan detail, karena kalau saya bacakan ini 2 jam jadi nggak selesai. Jadi langsung saja barangkali kepada Pak Onrizal untuk menyampaikan materinya. Semoga nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab supaya kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang banyak untuk kami mengangsu kawruh kalau dalam bahasa Jawa itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rashid Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan UTAS MIPA Unsri, dan terkhusus kemudian kepada Pak Sarno sebagai penanggung jawab mata kuliah biologi mangrove yang telah mengontak saya menghubungi untuk berjumpa kita di siang hari ini, dan terima kasih Pak Rashid yang sudah memoderatori. Terkhusus salam hormat saya buat guru saya Pak Suardiono, karena beliau adalah pembimbing saya waktu saya menyelesaikan S1 bersama Pak Prof. Cecep waktu itu ya, ketika penelitian saya di Papua. Salam sehat ya Pak Suardiono ya. Kemudian Pak ya. Selamat siang Pak Onrizal. Ya. Makasih sudah datang Pak. Kemudian Pak Zulmardi ini dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ya, Fakultas Kehutanan. Ya, selamat ketemu Pak Onrizal. Terima kasih. Ya. Baik Bapak sekalian, peserta yang share slide-nya saya atau panitia? Atau saya saja ya? Daripada ini. Saja, silakan Pak. Oke. Baik,
Kalau ada yang mau kontak saya, itu ada email atau ada nomor telepon yang juga terhubung dengan WhatsApp gitu ya. Baik. Jadi topik yang diberikan oleh panitia adalah kita bicara tentang program rehabilitasi mangrove di Indonesia. Meskipun nanti kita ada beberapa referensi yang juga kita gunakan dari luar gitu, yang bisa kita jadikan bahan. Oke. Ini beberapa kandungan presentasi nanti yang akan saya sampaikan. Pertama tentang hot issue sebagai latar belakang pertemuan kita hari ini, ya, kuliah kita juga. Karena ini sepanjang kuliah ya, jadi nanti saya juga memberikan basis ilmiah bagi mahasiswa di dalam melakukan rehabilitasi itu nanti pada poin yang ketiga dan seterusnya. Yang kedua nanti kita bicara mengapa mangrove perlu direhabilitasi. Kemudian apa sebenarnya pengetahuan dasar yang harus dimiliki ya oleh kita, lagi nanti mahasiswa ya, di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Yang berikutnya saya memberikan nanti beberapa contoh kegiatan rehabilitasi dengan kondisinya, dan itu nanti akan menjadi bahan untuk kemudian di bagian akhir akan saya sampaikan dalam sebuah kesimpulan akhir apa saja kemudian faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, kita perhatikan di dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, begitu ya. Jadi nanti setelah melihat kasus-kasus, kemudian kejadian yang ada dari berbagai lokasi, kemudian nanti kita akan lihat dari sana kita akan bisa menentukan nantinya, dan juga nanti berdasarkan referensi-referensi yang lain, sehingga nanti di akhir kita akan bisa menentukan faktor-faktor yang digunakan dalam rehabilitasi mangrove, sehingga harapan kita ke depan rehabilitasi mangrove kita memang mampu untuk memulihkan fungsi ekosistem, bukan hanya sekedar nanam tahun depan tanam lagi di situ, besoknya tanam lagi di situ, begitu ya. Jangan sampai terjadi lagi demikian, begitu ya. Baik. Ini adalah hamparan mangrove di dekat pelabuhan internasional Belawan di seberangnya, dan kebetulan tahun ini kami melakukan kegiatan desa binaan di sini dalam kaitan dengan restorasi dan kemudian pemanfaatan mangrove dengan kemudian ekowisata, begitu ya. Ini dekat sekali dengan Medan, ya, laut Wertol lebih kurang hanya 10 menit kita dengan kemudian sampai ke pelabuhan, kemudian naik perahu sekitar 5 menit di berang sungai sudah sampai di lokasi ini. Ini ingin kita jadikan sebagai sebuah window dari mangrove di Sumatera Utara, sehingga nanti kalau orang ingin melihat kemudian mangrove di Sumatera Utara tidak usah berjam-jam, cukup waktu dari pelabuhan cukup 5 menit sudah bisa kemudian melihat potret mangrove seperti apa, begitu ya. Jadi bisa jadi edupark ya, ekowisata sekalian dengan edukasi yang kita ini kan. Baik. Oke, ini hot issue yang sekarang lagi tren sejak akhir Oktober kemarin ya. Indonesia dan Uni Emirat Arab bekerjasama untuk rehabilitasi mangrove. Di berita ini cukup headline di berbagai media, termasuk media internasional, begitu ya. Cuma saya nggak masukin di sini, tentang komitmen pemerintah kemudian untuk rehabilitasi 600.000 hektar lahan mangrove yang rusak di seluruh Indonesia, tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Nah, harapan kita ke depan, nah ini juga catatan bahwa rehabilitasi mangrove bukan hanya sekedar seremonial, gitu ya, yang ada kalanya kemudian biaya seremonialnya jauh lebih mahal dibandingkan rehabilitasi sendiri. Nah, ini menjadi hal penting juga. Saya lupa ini kalau tidak salah ini di Sumatera Selatan ini fotonya, lupa saya. Ya, saya lupa sepertinya ini di Sumatera Selatan, foto yang di sebelah kanan ini, Pipitas ini. Ini dalam waktu target pemerintah tahun 2020 sampai 2024, begitu ya, disampaikan oleh Menko Maritim di akhir Oktober yang lalu. Kemudian ini kemudian menjadi sesuatu pemicu dari pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional di zaman COVID dengan melalui padat karya. Ya, jadi ini serentak dilakukan di 34 provinsi, ya. Dan kemudian ada harapan baru untuk rehabilitasi mangrove dengan kritis dengan proyek ini. Nah, ini yang nanti akan kita coba evaluasi
ke depan ya, mungkin 5-10 tahun ke depan seperti apa 600.000 ini. Apakah mampu dia melakukan kemudian mengkreasi, memicu kemudian pemulihan kawasan di sekitarnya atau tidak? Atau malah kemudian tidak demikian, begitu ya. Oke. Kemudian contoh lagi misalnya, ada yang ini apa? Mungkin panitia di Zoom-nya mungkin disallow notification gitu ya, sehingga kemudian peserta tidak bisa menulis-nulis, mencoret-coret gitu ya. Mungkin host bisa membuat di settingnya di situ. Ini Menteri KLHK ya, beberapa hari yang lalu melakukan sidak ke Banten untuk progres penanaman mangrove, dan lihat di berita di sana dinyatakan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan 15.000. Ya, setelah dicek katanya tersedia kemudian 16.000. Ya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa kegiatan ini memang untuk kegiatan tadi pemulihan ekonomi dengan upah 80.000 per hari, dan dikatakan oleh Menteri langsung masuk ke rekening dengan sekian ribu orang yang terlibat dengan sekian jam hari kerja, sehingga kemudian sekian dana yang sampai ke masyarakat. Oke, satu catatan kemudian tenang sampai ke masyarakat, persoalan kemudian adalah apakah kemudian tujuan rehabilitasi itu akan tercapai dengan seperti itu. Nah, ini yang akan bisa lihat nanti tahun depan lagi, dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah bahan kajian bagi mahasiswa yang kalau mau penelitian. Ini bisa diteliti ya. Nanti saya coba nanti di akhir hal-hal apa yang bisa kita lakukan, monitoring yang sudah kemudian bisa menjadi basis ilmiah kita untuk kemudian bahan kita untuk perbaikan di masa-masa berikutnya. Nah, oleh karena ini di setiap provinsi harus dicatat di mana lokasinya dan semuanya ya, lokasinya di mana, kemudian apa yang ditanam, berapa banyak, berapa luas dan sebagainya. Nah, itu menjadi penting dicatat, dan itu bisa menjadi bahan untuk mahasiswa untuk tugas akhirnya atau praktikum dan sebagainya. Sehingga mahasiswa tidak akan tidak kesulitan dalam hal melakukan nanti misalnya tugas akhir. Ya, kehabisan bahan nggak ada. Ya, ini salah satu nanti topik yang bisa dilakukan begitu. Oke, kata Menteri ini 80.000 per hari ya kerjanya. Nah, kalau kita lihat tadi targetnya 2020 sampai 2024 itu ada 600.000. Tahun ini target 15.000, berarti tahun berikutnya ya 4 tahun berikutnya itu berarti proporsinya jauh lebih besar, di atas 100 ribuan ya harusnya. Ya, nah ini pembelajaran juga ya, start tahun ini 15.000, tahun berikutnya itu masih tersedia 585.000 dari target ini. Ya. Nah, oleh karena itu pengaturan perencanaan ini sangat penting juga. Termasuk beberapa informasi dalam diskusi dengan rekan-rekan, misalnya di mana saja 600.000 itu. Nah, ini juga jadi sebuah pertanyaan juga yang penting untuk kita perhatikan untuk memicu keberhasilannya, Bu ya. Bukan kemudian awal dari sebuah kegagalan. Kita harapkan dengan masukan-masukan yang baik, yang kredibel, kemudian diharapkan kemudian kegiatan ini mampu untuk memulihkan mangrove Indonesia yang hampir itu tadi lebih dari 1 juta hektar rusak dari 3,4, dan ditarget dalam 5 tahun terakhir ini untuk 600.000. Ya, ini adalah lompatan jauh luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata memang Kementerian KLHK itu pemerintah menargetkan 15.000. Ya, meskipun itu kalau kita lihat dari sisi kita coba kemudian evaluasi, benarkah kemudian mangrove-nya semakin baik, semakin yang semakin baik? Fakta juga nanti kita lihat seperti apa berdasarkan hasil inventarisasi yang kita lakukan. Nah, kemudian ada sebuah ini di Jakarta Post ya, para aktivis mengatakan bahwa replanting saja, hampir replanting mangrove saja itu tidak akan mampu kemudian mengurangi atau menghentikan degradasi mangrove ya. Ini juga berita yang baru, juga kaitan dengan program yang dilakukan ini. Nah, tentu di sini ada harapan-harapan yang bisa dilakukan untuk perbaikan yang kita lakukan ke depan begitu ya, sehingga kekhawatiran ini tidak terjadi lagi sebagaimana sudah pengalaman kita dari waktu ke waktu ya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke poin yang berikutnya, mengapa mangrove perlu direhabilitasi? Sorry, itu D-nya hilang ya. Mengapa mangrove perlu direhabilitasi? Saya ingin melihat pertama buat kita semua, ini review saja dari evaluasi jasa ekosistem mangrove.
Kalau kita lihat dari berbagai literatur yang ada dari seluruh dunia, Asia itu memang tempat penelitian mangrove terbesar di dunia karena memang juga proporsi yang besar di Asia 38%, gitu ya. Jadi riset-riset terkait dengan jasa ekosistem mangrove itu 63% itu dilakukan di Asia dan sebagian besar nanti adanya di Asia Tenggara, begitu ya. Oke. Hasil meta analisis ini ya, baik berdasarkan yang tadi itu digambarkan tadi, baik yang hasil sintesis dari berbagai studi yang ada, berdasarkan kemudian nilai non pasar ataupun nilai pasar, ya, maka kemudian kita akan jasa. Nah, ini termasuk jasanya apa saja untuk perikanan, untuk kayu bakar, kemudian untuk timber, ya, kemudian untuk perlindungan dari erosi, dari tsunami, turis, kemudian carbon sequestration, kemudian biodiversity, kemudian penyaringan agar kemudian menjadi proteksi agar tidak terjadi infiltrasi air laut dan daratnya. Semua dan ini perkembangan dari masing-masing jumlah dari setiap kajian yang ada, Asia tadi yang sangat besar. Nah, inilah hasilnya. Bapak Ibu sekalian, kalau khusus untuk Asia Tenggara, maka mangrove itu berdasarkan hasil penelitian dari meta analisis dari Brander, ya, maka dia nyatakan kemudian nilai rata-rata ekosistem mangrove di di Asia Tenggara itu adalah 4.185 per hektar per tahun. Jadi nilai-nilai setiap hektarnya setiap tahun yang kita bisa peroleh dari hutan mangrove di Indonesia, ya, termasuk di Asia Tenggara. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting kemudian kita nilai yang selama ini dikatakan bahwa mangrove itu kemudian nilainya sangat rendah. Nah, ini kalau kita lihat. Jadi ini menjadi pertimbangan penting kemudian di dalam pengelolaan atau kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan kawasan pesisir, gitu ya. Nanti saya coba lihat beberapa uraian sedikit beberapa aspek yang detail, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kemudian dengan prediksi laju kerusakan mangrove, laju kehilangan, maka kemudian si Brander kemudian bisa memprediksi kemudian berapa kemungkinan kehilangan nilai yang akan kita peroleh antar negara di sana, di Asia Tenggara. Dan Indonesia itu merupakan negara yang diperkirakan dari 2000 sampai 2050 akan kehilangan lebih kurang 1,6 juta hektar. Maka nilai yang akan hilang itu adalah juta US dollar. Jadi luar biasa Bapak sekalian, ini setiap tahun yang akan hilang ketika dengan melihat proyeksi yang ada, kemudian kita bisa proyeksikan ke depan. Dan ini sebenarnya juga sama dengan publikasi kami tahun 2016 yang diterbitkan di di Land Use Policy, ya, satu jurnal terbaik dalam hal kebijakan penggunaan lahan yang kami terbitkan tahun 2016. Jadi ini hasilnya ini lebih kurang sama dengan yang kami publikasikan sebelumnya tentang laju kerusakan dengan berbagai skenario kebijakan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Sehingga kemudian kita lihat kemudian sangat tinggi kehilangan dari 1,2 sampai 2,2 juta US dollar per tahun kita akan kehilangan dengan kalau tidak ada upaya-upaya perbaikan ya, di dalam pengelolaan mangrove kita. Nah, oleh karena itulah kenapa mangrove yang besar itu perlu direhabilitasi agar apa? Agar kemudian manfaat ini bisa kita peroleh kembali dari yang kemudian hilang, gitu ya. Oke. Ini contoh saja, ini riset saya tahun 2019 yang sekarang sedang direview. Saya mencoba kemudian untuk melihat dengan berbagai program rehabilitasi yang dilakukan selama ini dalam 30 tahun terakhir, tahun 89 sampai 2018. Ada kemarin saya baru perbaiki dengan peta 2019 karena kita dapat citra terbaru 2019. Ketika ini awal analisis saya hanya 2019 bagus begitu ya. Nah, kita ingin lihat kemudian ini daerah itu sebagian Aceh mulai dari ya Aceh Timur sampai nanti ke Deli Serdang di Sumatera Utara. Jadi separuh di Sumur, separuh di Sumatera Utara, separuh di Aceh.
Nah, kalau kita lihat di 2 provinsi ini, di pesisir timurnya, maka kemudian kalau kita lihat dalam waktu 30 tahun terakhir, hutan mangrove kita terus berkurang mencapai hampir 60%. Jadi bisa lihat di sini. Ya. 60% dari sekitar 38.000 ya, mangrove-nya menjadi hanya sekitar 15 ribuan. Jadi sudah hilang 60%. Ya. Nah, ini luar biasa Bu sekalian, laju kehilangan kita, padahal di masa-masa itu dilakukan kegiatan rehabilitasi. Jadi kalau tadi kekhawatiran para aktivis, para ilmuwan, bahwa kegiatan penanaman saja yang praktek yang selama ini ada, itu tidak akan mampu untuk mengurangi laju kerusakan dan laju kehilangan mangrove kita. Nah, ini fakta ini bicara. Ya, jadi ini kita melakukan ground check di lapangan, kemudian untuk memvalidasi apa yang kita dapatkan secara spasial, gitu ya. Jadi dari spasial ini kita dapat gambaran umum seperti apa tren sebenarnya hutan mangrove kita di satu daerah. Dan ini bisa dikembangkan untuk seluruh Indonesia, bisa. Ini case saya ambil kemudian untuk di Sumatera bagian utara, dan ini kemudian banyak kita bisa gunakan kemudian dengan riset di lapangan, membantu kemudian berapa karbon yang kemudian yang rilis, yang lepas ke udara, ya, berapa metan yang lepas ke udara itu bisa kita kemudian hitung, bisa kita prediksi dengan hasil riset ini dalam skala yang spasial dan dalam waktu yang panjang, gitu ya. Nah, ini sekian lebih dari 20.000, lebih kurang 20.000 mangrove di sini saja di daerah sini, itu berapa US dollar yang hilang setiap tahunnya. Ya. Tadi kan kehilangan itu akan menyebabkan kemudian per hektar itu per tahun itu kan 1,2 sampai 2,2 juta US dollar ya. Nah, itu bisa kita hitung berapa begitu ya. Oke. Baik. Nah, oleh karena itu kita bisa melihatnya bahwa mangrove itu merupakan ekosistem yang sangat-sangat produktif. Tadi kita lihat dari misalnya dari perikanan dan lain sebagainya. Dan ini sudah diakui dari berbagai belahan, berbagai riset berbagai belahan dunia, dan juga pengalaman masyarakat pesisir kita. Ketika mangrove-nya sehat, maka kemudian biotanya itu sangat banyak, baik volume maupun keanekaragamannya, dan ketika rusak kemudian dia akan hilang. Dan tahun ini saya dengan World Class University Research sedang memulai kemudian penelitian tentang food web di mangrove. Kita ingin lihat sebenarnya per spesies, misalnya ikan jenis A itu dia memakan jenis apa saja, ya, mangrove-nya apa saja. Jadi dari bentos, dari plankton dan sebagainya, kita ingin kemudian melakukan dengan dengan penelitian isotop. Kemudian kita ingin tahu dia ini makan apa sebenarnya, sehingga ini akan menjadi bahan evaluasi juga ketika kita melakukan rehabilitasi yang selama ini adalah seperti adalah rhizopora dan sedikit bruguiera. Nah, apakah kemudian kita lihat biota-biota yang kita sangat banyak ini, apakah preferensinya kepada jenis-jenis yang kita tanam, atau justru mereka tidak memakan itu, justru memakan jenis yang lain yang tidak kita tanam? Nah, tentu ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini yang ingin saya jawab dalam penelitian lebih kurang 8 bulan. Mudah-mudahan nanti ini bisa terjawab sehingga kita bisa buat nanti food web-nya. Dari jenis apa, ya, kemudian dimakan oleh jenis apa saja, sampai ke konsumen terakhir. Sehingga kalau suatu jenis hilang, itu kita bisa memprediksi apa yang kemudian akan hilang. Ya, meskipun saya sudah riset misalnya dengan laju kerusakan yang ada, kita memprediksi kemudian berdasarkan survei ke nelayan, mana jenis-jenisnya kemudian hilang, susah ditangkap dan lain sebagainya. Nah, kita ini kemudian memastikan lagi secara ilmiah terhadap itu tadi jaring makanannya langsung kepada spesies mangrove yang menjadi pakan bagi setiap biota di perairan itu. Nah, ini juga sebuah tantangan besar di sini karena sangat tergantung juga dengan pasang dan juga presisi dalam alat-alat yang memang cukup mahal begitu ya, yang harus kita jaga dengan baik. Oke. Ini sudah pengetahuan umum yang kita tadi, nilainya demikian tadi. Ini sudah kita pahami buat sebagai penyerap dan penyimpan karbon, sikap penting dalam hal mitigasi perubahan iklim, juga pelindung pesisir dari tsunami dan badai. Ini juga banyak riset, termasuk juga banyak mempublikasikan terkait dengan bagaimana
proteksi pesisir dari badai dan mangrove dan tsunami dari mangrove yang baik. Sehingga kalau kita lihat di sini, mangrove mendukung sebagian besar penduduk pesisir global. Hanya saja kemudian kita lihat sejak beberapa dekade terakhir kondisinya terus terancam, yang hilang terus bertambah, begitu ya. Oke. Nah, ini juga peta sebaran di seluruh global. Kita lihat, kalau secara global kita lihat, Bapak sekalian, dari 80 sampai 2014 kita sudah kehilangan lebih kurang 30% dari 18 juta hektar lebih, ya, hanya menjadi kemudian 12 juta lebih di tahun 2014, begitu ya. Oke, dan ini kalau kita lihat dalam periode 2000 sampai 2014, berapa mangrove yang hilang itu hampir 50% itu disumbang oleh Indonesia. Ya, ini saya saya coba aris ulang dari penelitian dari Hamilton dan Kaiser 2018. Ya, dari 2000 2014 itu kita kehilangan lebih itu tadi 400.000 mangrove kita, ya, atau separuh 50% kehilangan hutan dunia itu disumbangkan oleh Indonesia. Artinya kita balik tadi, kita juga kehilangan manfaat mangrove paling besar juga di dunia. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita. Kenapa kemudian kita bisa menjawab kenapa mangrove itu perlu kita rehabilitasi, ya. Ya. Nah, kerusakan itu akan terus menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem mangrove yang sudah kita sebutkan tadi di atas, begitu ya. Saya berikan contoh kecil ini di Sumatera Utara. Saya coba bandingkan di dua lokasi yang kemudian mangrove-nya masih bagus dengan mangrove-nya kemudian dikonversi dan ini sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit. Ini foto yang sebelah kanan ini saya ambil tahun 2009. Yang ini 2009 juga, sepertinya ini dalam satu rangkaian penelitian foto ini. Yang di sini kemudian mereka pasang misalnya 100 perangkap untuk bubu untuk kepiting, ya mereka dapat bisa lebih dari 100 ekor, begitu ya. Karena satu bubu itu bisa lebih dari satu. Kenapa? Karena itu mangrove-nya masih terjaga dengan baik. Sementara di sini, ya petaninya, nelayannya semakin menderita. Nah, seperti apa kondisinya? Nah, kalau kita lihat ini penelitian cukup lama, misalnya tahun 77 dari ini angkatannya Pak Suarjono dulunya. Dia ini melakukan mencoba untuk menghitung hubungan antara mangrove dengan udang, ya. Ini saya dapatnya dari mencoba untuk melusuri pustaka-pustaka lama dan dapat ini. Ini dia menggunakan seluruh Indonesia, data-datanya pulau-pulau besar, berapa mangrove-nya, berapa hasil tangkapan udangnya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, setiap kehilangan 10.000 hektar mangrove, maka akan kehilangan setiap tahunnya itu adalah 112 ton udang, ya. Jadi kalau kita kilogramnya itu 112.000 kilogram udang, ya. Setiap kehilangan 10.000 hektar mangrove. Nah, ini Bapak sekalian menjadi sangat penting, sangat penting kita kemudian tidak secara ekonomi ini, tapi juga ini untuk gizi anak bangsa. Karena juga kemudian hasil-hasil perikanan ini, ikan, udang dan sebagainya, ini adalah sumber protein bagi anak bangsa dan satu yang terbaik, ya, dibanding kemudian yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya. Nah, kalau demikian kita bisa hitung kalau tadi berapa rupiah yang hilang ketika tadi kita sudah pada data di Indonesia, kemudian misalnya saya hitung tadi di Sumatera Utara itu berapa. Nah, itu berapa kita dari satu komoditas saja, misalnya udang saja. Ya, oke. Nah, pertanyaannya kemudian berapa ton ukuran tangkapan udang setiap tahun yang terjadi demikian. Ya, ini tadi contohnya. Oke, itu poin yang kedua tadi ingin saya sampaikan. Mengapa kita harus melakukan bisa memperoleh manfaatnya kembali, ya, baik dari fungsi perlindungan, baik fungsi ekonomi, baik fungsi sosial dan sebagainya itu agar kita bisa mendapatkannya kembali. Oke. Nah, ini yang seringkali kemudian orang lupa, ya. Ini adalah pengetahuan dasar nanti yang harus dimiliki oleh pelaku rehabilitasi mangrove yang sering orang lupa. Dan saya nanti berikan beberapa contoh berbagai hal yang kemudian menyebabkan sudah gagal di tahapan awal, gitu ya. Oke. Yang pertama, ini adalah penyebaran mangrove secara makro, saya ambil dari Duke.
ahli mangrove dari Australia, Norman Duke. Jadi kalau kawan-kawan mau ke Australia boleh, ini bisa direkomendasikan, beliau ada satu kampanye dalam mangrove, ekologi mangrove di saintis di dunia. Ini sebarannya dikelilingi sebagai misalnya di daerah tropis, kemudian sedikit kemudian masuk ke daerah subtropis, ya. Masuk Jepang itu misalnya di atas pulau Tuamotu yang kemudian di atasnya kemudian tidak ketemu lagi. Kenapa? Itu tadi karena mangrove tidak sanggup juga di daerah yang dingin sama sekali. Semakin ke utara, semakin selatan, mangrove-nya semakin kerdil karena ini adalah proses adaptasi fisiologi yang memungkinkan dia makan gunakan nanti di mana batas upper limit di utara atau southern limit dari mangrove itu sudah ada publikasinya. Jadi kalau mahasiswa mau lihat itu bisa dibaca di situ, ya. Saya hanya ingin gambaran saja, ini secara global dan ini kemudian berbasiskan luas dan kemudian berdasarkan persen dan kemudian nantinya berapa besar kemudian kontribusi dari masing-masing wilayah itu sendiri terhadap sebaran mangrove di seluruh dunia. Dan 15 negara yang digambarkan dalam bentuk hijau ini mencakup 15 negara itu memiliki 75 atau 3/4 dari hutan mangrove di seluruh dunia. Ya. Dan Indonesia kalau kita lihat setelah hijaunya paling besar, kenapa? Karena proporsi kita yang sangat besar jauh dibandingkan yang lain. Nah, hanya saja tadi saya sampaikan kita adalah penyumbang terbesar 50% kehilangan mangrove dunia setiap tahun dalam 1 dekade terakhir. Nah, kalau kita bicara kemudian rehabilitasi mangrove, maka kita harus memahami penyebaran mangrove dalam skala mikro seperti ini. Dalam setiap hamparan lahan yang ingin kita kemudian rehabilitasi. Misalnya ini adalah rata-rata permukaan surut paling bawah. Ini adalah rata yang kemudian MSI ini adalah mean sea level, ini adalah rata-rata pasang surut tinggi dan rendah itu rata-rata kalau kita bagi di sini, ya, MSL. Kemudian ini adalah pasang tertinggi dan ini adalah pasang perbani di paling atas di sini. Dan kalau kita lihat sebenarnya mangrove utama itu adanya di warna warna hijau di sini, yang disebut dengan di mangrove source, ya. Kemudian di sini adalah mangrove yang kita lihat, ini adalah mangrove di sini mayor, ya. Kemudian di sini adalah mangrove minor adanya di sini sampai batas tertinggi. Kemudian Bapak sekalian, seringkali kemudian orang di sini marvelet, oh ini lahannya luas, kita tanam di sini. Nah, itu menjadi masalah di sini. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian, nah ini yang saya gambarkan di sini, yang marvelet di sini bentangnya di sini, di batas air di sini, batas kemudian rata-rata pasang surut sampai surut rendah di sini, itu bukanlah daerah bukan daerah sasaran rehabilitasi, bukan target rehabilitasi. Karena apa? Karena daerah tidak sesuai untuk rehabilitasi mangrove. Karena itu bukan untuk ditanami. Ya, oke. Seringkali orang menanam di sini. Nanti saya berikan beberapa contoh. Nah, kalau untuk lahan rehabilitasi itu di sini, dua di sini. Jadi antara di sini, ya, sampai di sini. Jadi yang minor dan mayor tadi saya sampaikan itu adalah memang daerah kalau situ rusak di situ kemudian boleh kita rehabilitasi. Ini contoh saja. Ini foto udara, ini kebetulan diambil di Perak di mangrove matang, Bapak sekalian. Contohnya di sini, ini adalah saat rata-rata pasang paling bawah, ya. Di sini nama plate itu. Nah, karena di ujung sini itulah rata-rata tadi pasang surutnya, dan di belakang rata-rata surut itu baru kemudian mangrove-nya ada. Kita lihat batasnya itu. Nah, di sini batasnya itu. Di sini kemudian afisinya tadi. Ya, di garis antara TMS dengan marvelet ini tadi. Ya. Nah, ini adalah zonasi afisinya, di belakang sini rhizopora, kemudian dan seterusnya itu. Ya. Oke, dan afisinya ini adalah tumbuhan alami. Ya, karena mereka ini adalah hutan produksi, di dalam sini yang kemudian mereka lakukan penebangan begitu ya, yang kemudian rhizopora, bergulir dan sebagainya di belakang sini. Nah, ini yang kemudian potret kalau kita lihat zonasi di mangrove ini hanya zonasi sederhana saja. Di depan sini adalah marvelet dan ini bukanlah daerah sasaran untuk rehabilitasi. Nah, contoh. Ini kasus di Sumatera Utara, saya ambil fotonya tahun 2016. Ini adalah proyek kementerian. Tapi saya nggak sebutkan proyek kementerian apa.
Ini bibitnya ratusan ribu, hampir 1 juta. Dan jenisnya adalah Bapak sekalian, kalau dilihat di sini ada beberapa anakan di sini, ya, dan dia kemudian masih bikin kemudian bangunan pemecah ombak begitu ya di sini. Oke, nah ini adalah Avicennia marina sekalian. Di sini mulai maju satu-satu begitu ya. Tapi nggak banyak karena di sini tegakan pendudukannya adalah Avicennia marina. Nah, yang ditanam adalah Rhizopora. 6 bulan berikutnya saya foto, yang tertinggal hanya ajir saja. Ya, Bapak bisa bayangkan, ratusan ribu, hampir 1 juta bibit yang ditanam hilang begitu saja. Jadi seperti kita ini kelebihan duit, buang duit ke situ. Nah, kalau itu tadi 80.000 orang per hari, kemudian biaya persemaian, angkut dan sebagainya, ya Bapak Ibu bisa hitung sendiri berapa kemudian uang yang kemudian hilang begitu ya. Nah, inilah contoh-contoh yang kemudian di lapangan. Kenapa? Ini baru satu aspek saja tadi. Ya, pelaku dan pelaku rehabilitasi semuanya, baik pelaksana maupun perencana, dan melakukan monitoring dan sebagainya, tidak paham ekologi dari mangrove itu sendiri. Dia melakukan rehabilitasi pada lahan yang bukan daerah sasaran rehabilitasi. Dan ini sangat banyak, sangat umum ditemukan di seluruh Indonesia. Nanti Bapak bisa cerita di daerah masing-masing. Makanya tadi di Sumatera Utara misalnya, meskipun setiap tahun ada kegiatan rehabilitasi, ya, kok kemudian mangrove-nya terus menurun dalam 30 tahun terakhir? Kemana? Gitu ya. Nah, ini persoalan kita semua sekalian. Satu masalah yang ingin saya tunjukkan di sini tadi, salah di awal itu tadi, menentukan lokasi rehabilitasi. Jadi kalau kita lihat di atas tadi, di sini ya. Jadi rehabilitasi itu di sini ya, yang warna hijau sama di belakangnya di sini. Depan sini itu berarti sudah kegagalan sejak awal ya. Oke, ini contohnya. Ini adalah sebuah kegiatan rehabilitasi yang gagal sejak awal ya. Oke. Nah, apalagi dia juga tidak memahami kemudian ekologi jenis gitu ya. Dan ini kan tumbuhnya lama ini. Sekian tahun kemudian dia baru maju satu-satu. Padahal itu jutaan bibit kemudian benih dari Avicennia itu yang hadir di sini. Tapi sangat sedikit kemudian survive bisa hidup begitu ya. Dengan sekian tahun begitu ya. Oke. Nah, sebelum nanti saya menyimpulkan apa saja faktor-faktor yang penting, saya ingin kemudian kita bersama melihat beberapa contoh kasus rehabilitasi mangrove dengan berbagai tingkat keberhasilan kegagalannya. Saya ambil contoh ini yang membuka ini adalah contoh yang sangat dahsyat dalam kerusakan yang memang sangat berat ya. Diawali pada kondisi yang amat sangat berat, kerusakannya karena tsunami. Dan sebelum tsunami sebenarnya kalau kita lihat ini adalah di daerah Ulele, mangrove-nya itu memang lebih kurang itu sudah habis semua, tinggal luasan yang kecil-kecil dan sebagian besar sudah menjadi tambak. Ya, dan ini di sini adalah Pelabuhan Ulele sebelum tsunami. Ya, ini foto awal Desember dan ini adalah tanggal 29 Desember setelah tsunami itu. Ya, oke. Ini contoh juga, ini juga di pesisir Banda Aceh yang diambil pada bulan Januari tahun 2005 atau beberapa hari atau 2 pekan setelah tsunami melanda. Ya, inilah gambaran kemudian mangrove yang sudah diubah menjadi tambak Bapak sekalian dan habis semua. Ya, karena memang sebelumnya pun mangrove tinggal yang kecil-kecil gitu ya, dan tumbuh satu-satu bukan dalam sebuah yang kompak. Nah, bagaimana kemudian kita untuk memulihkan ini? Nah, ini kemudian kalau kita lihat dari peta satelitnya seperti ini, dan warna yang putih-putih ini adalah daerah yang kemudian terdampak tsunami. Jadi dia tenggelam oleh air tsunami-nya sampai ke sana, ya, ada yang sampai 5 atau ada sampai 6 km dari bibir pantai. Dan ini kemudian dari pantai barat kemudian tembus ke utara. Di sini adalah Banda Aceh di sini. Bapak sekalian, nah, kalau kita lihat ini adalah kemudian foto dari WWF internasional. Ini adalah pasir yang dibawa oleh tsunami, begitu ya. Dan itu kemudian masuk ke tambak dan ke belakangnya. Oke. September 2015 saya diminta kemudian karena waktu itu banyak sekali donor dan ini persemen ini saya hitung itu lebih dari 10 lembaga yang melakukan kegiatan kegiatan persemaian di sini, yang
setelah saya lihat itu, kalau kita lihat yang hidup di persemaian itu kurang dari 15%. Why? Ya, ini kan pertanyaannya. Ya. Nah, ini adalah kesalahan di persemaian. Ketika itu satu pertanyaan saya, ini propagolnya dari mana? Oh, ini dari Sumatera Utara, Pak. Terus saya tanya, bagaimana cara membawa ini? Bicara foto-foto. Saya bilang, oh wajar. Kalau begitu sebenarnya belum sampai di Aceh, baru Perbatasan Sumut dan Aceh, sebenarnya bibit ini sudah mati secara fisiologis. Kenapa? Karena mangrove itu kan rekalsitran. Nah, tidak satu pun pelaku rehabilitasi itu memahami biologi ini. Biologi benih, ya, nggak paham sama sekali. Jadi dia kumpulkan jutaan bibit dari Sumatera Utara, masuk pick up, terbuka, langsung bawa di siang hari, ya habis. Ya, terjadi penguapan, ya. Maka tadi saya bilang, meskipun warnanya masih hijau sampai di Banda Aceh, tapi sesungguhnya dia sudah mati duluan. Jadi sebagian besar itu sudah mati. Jadi kalau nanti semain lagi, buang-buang duit saja. Jadi beli bibitnya di propagol di Sumut itu keluar uang, ngangkutnya keluar uang, bibitan di sana keluar uang, dan dibayar semua orang di sana, yang didapat kurang dari 15%. Ini problem. Ya, kita coba kemudian apa faktor penyebabnya. Nah, kenapa waktu itu diminta datang ke sana? Satunya itu karena donornya mau lihat rehabilitasinya seperti apa. Begitu ya. Oke. Tadi di persemaian kita lihat. Contoh yang lain, ya. Karena tadi tsunami itu membawa lumpur dan sebagainya ke daratan, maka orang lihat setiap ada lumpur ditanami. Ini contoh gambar tadi, setiap lumpur itu ditanami. Ini contohnya. Jadi ini tadi, kalau tadi di awal di Marflet, di bagian depan, yang itu adalah bukan daerah sasaran, kali ini di darat, yang dia ada lumpurnya semua ditanami mangrove. Jadi kesalahan dalam pemilihan lokasi. Contohnya ini. Ya. Kemudian jenisnya nggak sesuai. Orang senang semua rhizopora, apiculata, mucronata, kenapa? Gampang dapatnya dan enak lubangnya. Dibanding Avicennia misalnya ya, atau misalnya Silurcarpus, diri dan sebagainya itu. Ya, nggak dikuasai. Ya, kalau ini kan lihat, kalau orang lihat seminggu mesti lihat itu kan tanamannya ada, gitu ya. 6 bulan sudah hilang semua. Tadi seperti foto yang saya lihat tadi. Jadi sini nggak sesuai. Kemudian kurang persiapan, baik persiapan lahannya sendiri, pembibitan sendiri, dan juga yang lainnya. Kemudian nggak ada panduan ketika itu. Jadi tambah lagi kemudian SDM pribadinya itu rendahnya SDM. Karena banyak mereka baru pertama kali ketemu mangrove itu karena ada tsunami. Ya, pintar bahasa Inggris. Kemudian banyak donor bikin proposal, sekian ribu akan menanam, maka sekian uangnya, sekian dolar, maka dananya cair, gitu ya. Nah, tidak paham kemudian bahwa mangrove itu kan makhluk hidup. Harus ada ilmunya kemudian untuk melakukan rehabilitasi itu tadi. Oke. Contoh yang lain. Ini proyek dari sebuah donor besar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini saya diminta tahun 2013. Jadi ada donor besar melakukan kita rehabilitasi, kemudian kok hidupnya sangat sedikit. Dia marah sama kontraktornya, donor ini. Kemudian sebelum saya ke sana, saya minta dulu sebenarnya fotonya. Kasih dong saya fotonya, kemudian dikirim fotonya. Oh, kalau saya lihat, ini memang salah lokasi. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di situ, itu tumbuhan yang tinggi-tinggi itu tumbuhan air Typha angustiloba. Itu adalah tumbuhan air tawar. Ya, tumbuhan air tawar. Dia tanam mangrove di situ, maka hidup segan mati tak mau. Ya, dan di bawah sini merah-merah ini adalah Sesuvium. Ya, juga di daerah belakang. Jadi setelah lokasi, saya ditanyakan sama donornya itu, Anda jangan salahkan kemudian kontraktornya, kan yang milih lokasi Anda. Ya, itu tadi nggak punya ilmu, uang banyak, ya, tapi hasilnya kecewa seperti ini. Marah sama orang lain, rupanya kesalahan dari dia. Kan saya tanya, kenapa ditanam sih? Ini ditunjuk oleh donornya. Nah, di situ. Oke. Nah, kalau di sini ada tanggul alami, kami yang mungkin kemudian di sini ini seperti danau air tawar di daerah tepi pantai, karena memang ini tidak masuk ke pasang surut itu, ini pasang tinggi ini nggak masuk ke daerah sini, ya, daerah lahan basah di sini. Maka kemudian tumbuhannya adalah tumbuhan air tawar, Typha angustiloba ini.
Jadi salah. Ini ratusan ribu bibit ditanam di sini kemudian mati. Nah, contoh yang lain Bapak sekalian, ini dibuat WWF apa namanya bentang alam di sisi di bagian barat dari Aceh Besar, mulai di pantai ke daerah daratan yang dulunya adalah mangrove, kemudian deposit apa namanya kuarsa yang dari apa namanya dibawa mangrove dan dibawa oleh tsunami yang kemudian seringkali kemudian ini adalah miskin hara dan sulit kemudian untuk apa namanya mangrove untuk tumbuh. Dan dilakukan juga ini contohnya, ini foto saya ambil 2009, sejak 2005 sampai 2009 itu terus ditanami. Tapi yang tersisa hanya ajir saja untuk semua di sini. Ya, ini contohnya tadi. Ya. Salah di dalam kemudian menentukan jenis, ya, karena di sini kemudian ada pasir kuarsa yang lebih dominan, yang sebelumnya di sini adalah tambak sebelum tsunami yang berasal dari mangrove yang dikonversi. Ya, ini daerah Aceh Barat, ya, pantai barat dari Aceh Besar, Aceh Besar. Oke. Ini kesalahan yang terjadi di sini. Ya, contoh tadi kesalahan dalam identifikasi lokasi, ya, di situ tadi. Nah, kemudian ditanam misalnya daerah di sini contohnya, Mbak. Ini kalau saya hitung itu yang tumbuh itu kurang dari 10%. Ya, ini mereka tanam langsung di lapangan 10%, kalau tadi kurang 50%, ini di tanamannya kurang dari 10%. Oke. Kemudian ada kegiatan yang sudah berhasil, mangrove-nya sudah tumbuh baik, ya. 6 bulan berikutnya beko datang. Ini diangkat lagi, ya. Jadi tumbuhan yang sudah bagus, ya, kemudian dibeko lagi. Nah, ini tentu tadi pentingnya sebuah perencanaan yang baik, termasuk status lahan itu menjadi sangat penting. Ya. Bahwa kita rehabilitasi bukan hitungan bulanan, tapi puluhan tahun. Nah, ini contoh lagi sudah bagus, berupa civil fishery, ya, 2009, kemudian 2011 saya lihat kemudian sudah habis, 2013 ini udah jadi perumahan. Ini juga di Aceh. Bagus sekali ini lihat. Berapa kemudian uang yang keluar, tenaga kita keluar. Tadi ada yang salah dari awal, ada yang sudah bagus, oke, secara ekologi bagus, kemudian tetapi kemudian secara sosial dan secara kebijakan itu kita mendukung, sehingga kemudian yang mangrove yang sudah tumbuh baik ini kemudian dirambah begitu ya, menjadi kemudian konversi menjadi permukiman. Sekarang sudah menjadi ruko di sini. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu sekalian, saya terlibat dalam kegiatan rehabilitasi di Aceh itu sejak 2006 diminta kita lakukan perbaikan-perbaikan, sehingga kemudian mulai dari persemaian, mendidik, kemudian tenaga lokal yang terampil dalam rehabilitasi mangrove, mulai dari persemaian, penanaman dan pemeliharaan, sehingga kemudian kita bisa memperbaiki. Ya, yang tadi kurang 50% kita bisa mencapai 100%, begitu ya. Juga di lapangan demikian. Ini contoh juga, ini 6 tahun setelah kegiatan penanaman, ini saya ambil di bagian tengah, yang dirumuskan oleh Zupora Apikulata, dan juga belum bisa mengkreat, kemudian Bruguiera datang, Avicennia datang, kemudian jenis nilai kemudian hadir sejak kemudian 3-4 tahun setelah penanaman seperti ini. Ini di daerah Aceh Jaya, ya, di Kuala Rigah, di apa namanya, di Aceh Jaya. 6 tahun setelah kegiatan penanaman ini saya foto kembali. Kemudian contoh yang lain ini kemudian saya ambil di Sumatera Utara ketika kemudian mangrove dikonversi menjadi kelapa sawit. Ini saya ambil akhir 2019 setelah lebih kurang 10 tahun setelah kemudian kita lakukan kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat, ya, bersama komunitas. Ini contoh saja sekalian. Ini saya mulai di sini kegiatan 2006 bersama masyarakat di sini ketika mereka meminta kelapa karena abrasi yang sangat tinggi dan kemudian adanya sumur-sumur mereka menjadi asin, ya, karena infiltrasi dari air laut. Dan kemudian kita kelola, dan kemudian 2011 mereka mulai kemudian membuka menjadi ekowisata. Sehingga ini salah satu, kalau masuk di Google bisa di searching ekowisata mangrove di Nagalawan, maka Bapak sekalian akan bisa lihat publikasi di sini, ya. Sehingga kemudian sekarang bisa menghidupi lebih dari 67 kakak kegiatan ini, meskipun areanya hanya 5 hektar. Jadi 5 hektar mampu menghidupi 67 keluarga, dan tahun 2017 saya tanya untuk perhitungan pajak mereka itu bisa 2,5 miliar per tahun. Jadi luar biasa. Jadi mereka bayar pajak. Dari setiap tiket itu mereka dapatkan 30% itu ke kabupaten.
Ya, jadi ini kontribusi mereka ke pendapatan daerah dan kemudian tadi pajak, gitu ya. Yang setiap tahun mereka dalam perhitungannya ada 2,5 miliar pada tahun 2017, ya. Sehingga di sini wisata mangrove, kemudian kuliner, itu kemudian menjadi menu-menu di dalam kegiatan restorasi kegiatan pemanfaatan mangrove mereka. Contoh yang lain ini adalah juga perubahan sangat berat juga di Lubuk Kertang. Bapak sekalian, ini foto saya ambil 2011. Setelah 2 tahun kita coba untuk dibebaskan dari mafia. Bapak sekalian di sini ada bekas sawit. Ini statusnya adalah hutan lindung, ya. Artinya sejak hutan register sejak zaman Belanda, kemudian 2 tahun awal tahun 2000 kemudian mafia sawit masuk, kemudian mencoba mengkonversi secara ilegal. Lebih dari 1000 mangrove di sini, dan satu pengusaha itu ada sampai 800.000, ya. Meskipun kemudian diputus tahun 2013 itu dengan hukuman percobaan, karena satu D itu sini 800.000 hektar mangrove mereka rusak, ya, dengan hukuman percobaan dan tidak ada ganti rugi sama sekali. Ya, ini luar biasa di kita, begitu ya. Kemudian ini kita coba sama komunitas, ini contoh sekalian, ini ada bibit mereka itu kemudian disiram dengan minyak mentah, karena Lubuk Kertang ini daerah Berandan Barat, daerah eksplorasi dan eksploitasi minyak, ya. Yang awal di Indonesia itu kan di Berandan itu awal eksploitasi minyak bumi di Indonesia itu kan di Berandan. Nah, ini malam-malam disiram dengan minyak mentah habis, ya. Dan kemudian di antara nelayan di sini kemudian ada yang dipindahkan, dibilang itu merusak tanaman sawit pengusaha, padahal mereka itu ilegal, ya, hidup ditanam di hutan lindung, ya. Sehingga dalam perjuangan 2 tahun kemudian baru bisa keluar dengan kerjasama banyak pihak, teman-teman NGO, kampus, kemudian teman-teman wartawan, LBH, gitu ya, dan kemudian didukung oleh pemerintah akhirnya, sehingga kemudian bisa kita lakukan pulihkan bersama masyarakat. Dan ini kondisi yang sekarang 2017 ambil foto, 2019 ambil foto. Meskipun ini sebagai misal dari Zopora, tapi kemudian setelah beberapa tahun kemudian menemukan jenis langka, misalnya Stoneria ovata, kemudian berbagai jenis Bruguera, jenis-jenis yang lain, Heritiera kemudian muncul, termasuk Soneratia muncul kembali di daerah sini, gitu ya. Dan itu juga dengan pemulihan ikan dan sebagainya. Ini contoh yang lain, Bapak sekalian, 2017, kemudian ini 2019, kita lihat kemudian terus tumbuh dengan baik, dan saya sedang riset di sini, kita lihat kemudian berapa sih kemudian simpanan karbonnya MIY setiap tahun kita coba ukur, begitu ya, di sini. Nah, sayangnya Bapak sekalian, tidak semuanya bagus seperti ini tadi. Ada daerah yang di luar jangkauan kelompok itu kemudian dirambah. Ya, kenapa? Karena lebih sekarang 100 setelah lama hilang itu kilang-kilang arang bakau di desa sebelah dari desa yang melakukan rehabilitasi ini lebih dari 120 kilang bakau, dan mereka tidak punya konsesi. Bapak bisa bayangkan. Jadi mereka merambah kemudian ke lokasi-lokasi yang lakukan rehabilitasi. Maka saya bilang tadi, satu sisi berhasil, ya, tumbuh, tapi ada masalah sosial yang lain yang harus kita selesaikan. Kalau begini kan sama saya kemudian kegagalan kembali. Oke. Nah, ini harus menjadi hal penting dalam hal nanti kita melakukan perencanaan kegiatan rehabilitasi mangrove ke depan, gitu ya. Sehingga ini tidak terulang lagi. Ini sudah capek, ini kelompok mengadukan, ditangkap dengan barang buktinya, ditenggelamkan botnya, kayunya dibawa ke aparat, besok lepas lagi, begitu ya. Sehingga sampai mereka mengadu ke kementerian, mengadu ke DPRD, diliput dan sebagainya. Tapi sekarang belum selesai. Kenapa itu? Ada lebih dari 100 kilang arang bakau ada. Dan mereka tidak punya izin. Kok bisa? Nah, inilah negeri kita ya, yang tercinta seperti ini, ya. Ini contoh yang lain, Bapak sekalian. Ini Pak cukup bagus. Dia melakukan rehabilitasi pada lahan milik. Yang ini sebenarnya awalnya dulu, ini daerahnya ini bukan daerah payau. Cuma karena tingginya kemudian kerusakan mangrove, sehingga kemudian terjadi intrusi air laut, sehingga kemudian airnya menjadi payau. Dan 2007 kemudian dia mulai bersama BPHM ada, kemudian melakukan kegiatan rehabilitasi dengan pola silvopixery, dan di lahan ini dia kemudian beternak,
kambing, kemudian lembu, itik, ayam, sebagai Bapak lihat di sini. Sehingga setiap hari dia lebih, kemudian 100 butir telur dia bisa dapatkan dari ayam, kemudian dari itik, dan setiap tahun dia bisa menjual kambing dan sebagainya dari sini, dan kemudian ikan di sini. Ya, ini salah satu contoh kemudian petani mangrove yang kita bina, begitu ya. Oke, ini contoh yang lain sekalian. Ini adalah hutan desa di luar kawasan hutan, dikelola oleh masyarakat, dan ini adalah di sebelah kanan hutan mangrove Suaka Marga Satwa, hutan konservasi. Bapak bisa lihat di gambaran sini seperti apa. Ya, jadi di hutan konservasi mangrove justru lebih kerdil. Kenapa? Nah itu tadi. Masyarakat kenapa bagus, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke hutan desa ini masih bisa mendapatkan diameter di atas 80 masih bisa dapatkan. Kalau di sini untuk dapat 20 cm saja susah. Ya. Nah, ini pada itu hutan konservasi yang negara membayar untuk mengelolanya. Ya. Ada kemudian pemangkunya, kawasannya ada. Yang sebelahnya itu adalah desa. Itu hanya dipisahkan oleh sungai kecil saja. Kita bisa lihat gambaran seperti itu. Nah, kemudian ini ada Pak Haji Martin, ini dulu mantan kepala desa yang kemudian dia mencoba melakukan swadaya, melakukan kegiatan rehabilitasi dan dapat penghargaan dari kementerian itu. Ini foto yang saya ambil di awal, kemudian ini 4 tahun, jadi pulih kembali begitu ya. Dan ini adalah dengan pola silvofishery sehingga kemudian mampu menghidupkan kembali ekonomi masyarakat di sini. Ini daerah penyangga Suaka Marga Satwa Karanggading di Sumatera Utara. Nah, kita coba nanti masuk yang terakhir berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dan referensi yang ada, apa yang harus kita pertimbangkan di dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Nah, sebelum ke sana, jadi banyak sebenarnya riset-riset yang kemudian mencoba untuk melihat kegiatan rehabilitasi mangrove di seluruh dunia. Ya. Nah, contohnya misalnya di Indonesia di sini, rehabilitasi yang dilakukan ini menurut Phil ini tahun 99 yang publikasinya. Ini kegiatan rehabilitasi pada mangrove yang rusak atau pada KPH, begitu ya, untuk hutan produksi. Maka di Indonesia itu jenis yang umum ditanam itu ada 4, ya, 3 Rhizopora, Apiculata, Stilosa dan Mucronata, dan 1 Gymnorrhiza. Padahal kita ini paling kaya jenis mangrove, tapi yang digunakan untuk rehabilitasi hanya 4. Nah, kita ingin lihat nanti ke depan, seperti kata tadi, tahun ini saya mencoba untuk melihat tentang food web, jaring makanan di konservasi berkaitan dengan mangrove. Dampak dari kegiatan rehabilitasi masuk dengan Rhizopora, kemudian dengan keragaman biota perairan yang memang dia hidup langsung makanannya dari mangrove begitu ya. Jadi 4 ini. Dan itu penilaian juga dengan ini penelitian dari Ellison tahun 2000 juga demikian. Apiculata, Mucronata, Stilosa. Dari pohon saja, misalnya pohon sejati mangrove ada 30 yang kita gunakan untuk rehabilitasi baru 4. Ya, Avicennia sangat jarang, apalagi Nipah, apalagi misalnya Heritera dan sebagainya itu masih sangat jarang sekali. Susah kita bilang. Yang umum itu adalah Rhizopora dan Bruguera, terutama Bruguera Gymnorrhiza, begitu ya. Oke. Nah, kalau kita ingin memulihkan ekosistem, harus kita memulihkan sebagaimana kemudian bisa kembali seperti alam kembali, gitu ya. Itu tentu saja sekalian. Di tempat lain mereka ada menggunakan Avicennia marina, misalnya Alba officinalis, Soneratia, seperti misalnya di India mereka Soneratia solaris, sehingga kalau kita baca panduan di India itu ada mereka panduan persemaian Soneratia, kemudian dan beberapa teman di lapangan sekarang baik di Sumatera, Jawa kemudian sudah mulai mencoba untuk melakukan rehabilitasi mulai dari persemaian, penanaman dari Soneratia dan Avicennia. Ya, sudah mulai sekarang. Mereka ada menggunakan di Pakistan Periopagal, Aegiseras gitu ya. Di tropik di bagian Amerika Latin, Rhizopora mangel, kemudian Avicennia criminans ya, Lumnicera racemosa dan seterusnya itu. Artinya kalau mahasiswa ingin riset itu banyak, misalnya dari persemaian berbagai jenis mangrove itu sangat banyak. Satu orang ada 30 ya. Udah 30 sudah 30. Ada aspek yang lain lebih banyak lagi. Jadi nggak kehabisan bahan untuk melakukan riset begitu ya, asal mau saja. Ya. Nah, saya lihat apa yang harusnya jadi kita pertimbangkan di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Ini adalah skematik dibuat oleh Phil tahun 99. Sebenarnya kalau dari hutan mangrove yang tua, kemudian sekunder sebenarnya
kita ini tidak perlu lakukan kegiatan penanaman. Artinya tidak perlu intervensi manusia untuk memulihkan kembali kalau dia masih di atas ini. Dari hutan mangrove tua kepada hutan sekunder, itu tidak perlu lakukan apapun oleh manusia. Ya, menjaga agar tidak ada gangguan, maka dia akan pulih kembali. Nah, yang perlu kita lakukan intervensi manusia apabila kemudian itu tadi dia rusak, kemudian ketiadaan kemudian pohon induk, kemudian hidrologinya rusak. Nah, disitulah perlunya ada intervensi manusia. Jadi kalau sampai di sini, daerah di sini pohon induknya masih ada, maka ini bukanlah daerah sasaran rehabilitasi. Yang penting adalah dijaga agar tidak ada lagi gangguan di sini. Dan seringkali kita di sini agak berhasil tanamnya di sini, di hutan mangrove sekunder, atau masih ada tegak-tegakan di sana, itu nggak perlu dilakukan di sana, begitu ya. Nah, di sini yang di bawah sini, ya, yang perlu kita lakukan kegiatan rehabilitasi. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, yang penting pertama sekali kita harus tahu dulu tujuannya apa, ya. Tujuan rehabilitasinya itu apa, ya. Itu menjadi hal sangat penting, Bapak sekalian, untuk kita tetapkan di awal dalam tahapan perencanaan, karena itu akan menentukan kegiatan-kegiatan berikutnya, termasuk pilihan jenis, bentuk kegiatannya, itu akan sangat ditentukan oleh di awal tujuan. Ya, kemudian pendekatan rehabilitasi mangrove itu sendiri, apakah untuk tujuan konservasi dan landscape, dalam hal ini adalah untuk untuk pelestarian keanekaragaman genetik misalnya, akan berbeda dengan kalau tujuannya kemudian pendekatannya adalah multi-use system untuk kemudian produksi yang tinggi, ya, misalnya untuk kayu misalnya, ya, dan lain sebagainya, atau untuk kemudian perlindungan pantai. Nah, pendekatan-pendekatan ini menjadi sangat penting ditetapkan di awal, ya. Ya, harus dipetakan sejak awal tujuannya, kemudian pendekatannya apa, ya. Tidak sekedar menanam. Rehabilitasi tidak identik dengan menanam. Oke. Nah, ini seringkali kemudian ini tidak dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi kita. Maka saya tadi bilang harus dikawal dengan benar. 600.000 itu adalah uang rakyat, ya. Yang kemudian yang kita harapkan mampu kemudian berkontribusi terhadap pemulihan ekosistem mangrove kita dengan segala fungsinya nanti di sana. Nah, kemudian ada pertimbangan khusus. Yang pertama adalah harus dilakukan asesmen terhadap lahan yang akan dijadikan sasaran rehabilitasi. Ya, kita sebut dengan aktivitas kesesuaian jenis dengan lahan yang akan ditanami. Ya. Kalau tidak sesuai itu tadi, kita perlu input yang besar atau dia gagal. Ya, maka spesies set matching itu menjadi sangat penting. Setelah goalnya tadi kita tentukan, pendekatannya kita pilih, maka yang berikutnya adalah harus lakukan kegiatan pilih jenis yang sesuai dengan kondisi lahan yang akan menjadi sasarannya. Salah dalam pemilihan jenis itu adalah kesalahan garansi kegagalan. Ya, garansi kegagalan sejak awal. Oleh karena itu harus benar dalam pemilihan jenisnya. Maka tadi ekologi jenis mangrove-nya harus dikuasai dengan baik. Ya, dia perlu apa? Ya, di situ. Kemudian yang kita tentukan lagi adalah sumber dari bahan tanamannya. Ya, seedling maupun planting. Apakah regenerasi alami atau kemudian buatan, misalnya melalui persemaian atau transplant, artinya dengan misalnya anakan alam dipindah dan sebagainya. Ya, itu artificial regeneration. Jadi regenerasi alami atau kemudian dengan bantuan manusia. Regenerasi alami itu kemudian dengan hidrologi dengan berjalan dengan baik, ya misalnya. Atau karena kondisi khusus perlu kemudian lakukan kegiatan bantuan dari manusia. Yang penting lagi berikutnya adalah setelah kita lakukan demikian, lakukan penanaman, jenisnya sudah oke, tempat sudah oke, kondisi sosialnya sudah oke, maka harus dilakukan kemudian monitoring dari kegiatan rehabilitasi itu sendiri. Maka rehabilitasi itu jangkanya panjang, bukan hanya setahun 2 tahun, apalagi hanya 1 periode saja. Gitu ya. Kemudian penting lagi adalah pemeliharaan, monitoring, kemudian maintenance menjadi sangat penting. Maintenance dari hasil rehabilitasi itu sendiri. Jadi sekalian ini harus include di dalam kegiatan kita. Dan nanti mohon saya dikasih tahu waktunya ya, Pak Sarno ya. Ini contoh saja sekalian. Ini foto adalah sekalian, ini regenerasi alami mangrove pasca tsunami di daerah Ulele. Ya.
Jenisnya di situ didominasi oleh Sonortia cassiolaris, tapi bisa menjumpai Avicennia marina, jumpai nipah dan lain sebagainya. Ya, dan ini sisa tsunami itu hanya ada beberapa, waktu itu saya peliti awal tsunami itu hanya ada beberapa pohon induk. Dan di sini tidak dilakukan kegiatan penanaman, tidak ada sama sekali. Yang kita jaga adalah hidrologinya. Sehingga ini gambaran 7 tahun, makanya saya tulis di media dan juga di proceeding terindeks, ya, tentang regenerasi alami ya dengan menjaga hidrologi tanpa perlu dilakukan kegiatan penanaman, tanpa perlu pembibitan, perlu penanaman nggak perlu. Yang penting dijaga kemudian hidrologinya jalan, sehingga dia bisa pulih secara alami. Padat rapat demikian. Oke, itu saya Bapak sekalian. Nah, saya menawarkan Bapak sekalian, ini juga dari hasil kajian juga berbagai referensi dan kemudian kita coba buat sintesisnya. Kalau kita ingin berhasil, ya, kalau kita ingin di sini, ini adalah kurva yang kuning, ini adalah kurva degradasi. Di satu titik misalnya kita ingin melakukan kegiatan rehabilitasi, maka di sini tadi pentingnya perencanaan itu tadi. Tujuannya apa, pendekatannya apa, kemudian pertimbangan khusus tadi kita lakukan dengan baik seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, satu hal penting pertama adalah bahwa rehabilitasi mangrove itu harusnya science based. Basisnya adalah keilmuan. Tadi ekologi jenisnya harus paham. Ya, ekologi daerah sasaran target rehabilitasi harus paham. Contoh tadi, salah dalam menentukan rehabilitasi di matplat. Oh, ini kan luas ini, gampang kita semuanya bisa. Mau 1000 hektar gampang, satu hamparan bisa. Padahal itu bukan daerah sasaran. Salah tadi pertama. Maka itu tadi pemahaman tentang ekologi mangrove, ekologi jenis mangrove itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove itu adalah science based. Dia harus paham kemudian keilmuannya, ya, termasuk nilai jenis sebagainya. Kemudian kalau hanya itu saja, satu aspek saja, Bapak sekalian, kalau sebuah di sini, setelah beberapa tahun ini akan menemui kegagalan. Tadi contohnya saya bilang, sudah pas jenisnya, sudah tumbuh bagus, ya, 5 tahun kemudian daerah itu kemudian beko datang atau kemudian dikonversi menjadi permukiman. Kan gagal lagi itu, gagal terus gagal dia. Nah, kemudian yang kedua, kita kombinasikan dengan aspek sosial, ya. Oke, masyarakat terlibat sejak awal perencanaannya, pilihan jenis juga dengan mereka, menggabungkan keilmuan, ya, dengan kepentingan masyarakat, pas cocok, ya. Oke, jalan, tapi tidak mempertimbangkan keuntungan ekonomi masyarakat, kehidupan mereka, lama-lama ini umurnya lebih lama sedikit dibandingkan hanya ekologi saja. Ya. Tapi kalau ekologinya nggak ada, ini drop duluan, Bapak sekalian, langsung drop. Kita mati duluan, tadi saya sudah contohkan tadi, nggak sampai itu setahun ya, hilang duluan. 6 bulan udah hilang semua. Nah, kalau ini kemudian mempertimbangkan yang ketiga, Bapak sekalian, yang warna hijau ini adalah rehabilitasi mangrove dengan mempertimbangkan ekologi, sosial, dan ekonomi. Nah, inilah habitat sustain, ini hipotesis yang ini, dan ini harus diuji Bapak sekalian. Dan di belakang sini adalah gap, sejauh mana kemudian gap dengan kondisi yang alam. Nah, apa saja nanti indikator-indikator yang harus kita ukur nanti saya sampaikan di awal. Oleh karena itu sampai tadi, rehabilitasi mangrove bukan hanya kegiatan sesaat, bukan hanya sekedar persemaian, bukan hanya sekedar penanaman. Oke. Nah, ini aspek-aspek yang harus kita perhatikan baik secara ekologi, sosial, ekonomi di dalam perencanaan rehabilitasi mangrove. Dan ini saya tulis di beberapa media. Misalnya ekologi, parameter habitat kunci. Mana yang memang kita tahu itu adalah sasaran rehabilitasi mangrove, mana yang bukan. Sehingga nggak salah duluan sejak awal. Oke, tanah dan hidrokemistrinya apa yang dikandung di sana? Ya, salinitas, pasang surut, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh jenisnya. Ya, kandungan hara. Kemudian out ekologi jenis mangrove. Dan suksesi alami tadi. Ada kegiatan tidak perlu kita lakukan intervensi manusia. Yang perlu dijaga adalah tidak perlu penanaman dan sebagainya. Yang perlu dijaga adalah agar tidak ada gangguan berulang. Sehingga dia melakukan suksesi secara alami. Kalau Bapak melihat di di latar belakang saya pernah di Facebook itu pendekatan alami Avicennia marina setelah tsunami luas sekali. Ya, nggak perlu lakukan kemudian kegiatan penanaman dan sebagainya. Cukup dijaga saja tidak ada gangguan ulang dan pasang surut bisa terjadi dengan baik.
Kemudian ekologi fisiologi, gangguan misalnya pola gangguan, proses dan sebagainya. Ya, resiliensi habitat dan sebagainya menjadi penting untuk diperhatikan secara ekologi. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan yang sesuai daerah sasarannya, lahan yang sesuai untuk direhabilitasi, kemudian jenisnya apa, ya. Kemudian sosial, mangrove masyarakat. Bagaimana sih keterkaitan masyarakat dengan mangrove itu sendiri? Tingkat pendidikan ini menjadi sangat penting, kemudian budaya. Ya, itu dari aspek sosial. Ekonominya, mangrove dan ketergantungan sumber kehidupan ini harus kita akses dengan baik. Pola sumber kehidupan mereka seperti apa, kemudian tingkatan pendapatan mereka. Nah, inilah kemudian menjadi bahan-bahan kita di dalam merancang rehabilitasi mangrove secara terpadu tadi, mempertimbangkan aspek integratif, aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Ya, sehingga Bapak sekalian yang tadi kita bisa mencapai warna yang hijau ini. Ya, harapannya bisa mencapai warna yang hijau. Ya, kalau tidak dia akan terus balik lagi, rusak kembali setelah berapa tahun waktu ke depan begitu ya. Oke. Ini beberapa contoh saja monitoring pemeliharaan yang harus kita lakukan. Contoh saja ini Ibu sekalian, ini saya ambil dari field ya. Contoh saja misalnya dalam monitoring misalnya di sini aksi lakukan adalah ambil foto satelit. Kalau sekarang gampang, udah drone murah sekarang kan. 20.000 bisa dapat drone, bisa setiap tahun, setiap bulan bisa difoto, sehingga bisa ketahuan gambaran umumnya. Ya, tahu kita kalau ada masalah awal itu tahu gambaran umumnya. Kemudian bisa memonitor kemudian spesies, bagaimana spesies itu tumbuh. Ya, cek apakah benar nggak itu ya bisa tumbuh dengan baik atau enggak. Ya, dan jangan salah identifikasi jenis. Apa misalnya Avicennia diambil ya, Avicennia itu kan banyak jenisnya. Maunya itu cocok Avicennia marina karena nggak paham yang tumbuh adalah Avicennia alba, nggak cocok di situ. Sehingga ketahuan di awal begitu ya, nggak kesalahannya terjadi di awal. Ini penting sekalian ya. Salah dalam identifikasi benih itu kemudian itu adalah awal dari kegagalan. Nah, saya sekarang ada riset dengan mahasiswa teknologi informasi dengan teknik image processing. Nanti dengan Android harapannya nanti keluar kalau dia foto saja, oh tahun ini adalah benihnya Avicennia apa, gitu ya. Dengan melakukan data cleaning dengan ribuan bibit yang kita gunakan, benih yang kita gunakan, harapannya nanti bisa secara akurat membantu para pelaksana persemaian mangrove. Tahu dia, oh ini adalah alba, ini marina, ini officinalis, ini apetala dan lain sebagainya. Dengan oleh karena itu kita harus melakukan kolaborasi multidisiplin, gitu ya. Jadi saya membimbing mahasiswa teknologi informasi objeknya di kehutanan gitu ya untuk tujuan ini. Nah, mereka bisa bikin kemudian analisis, kemudian melakukan misalnya image processing dengan deep processing dan sebagainya. Nah, dan seterusnya itu. Kemudian misalnya monitoring pertumbuhan ya dengan tingkat keberhasilan pertumbuhan, diameter dan sebagainya ya. Kemudian monitor karakteristik pertumbuhan dan seterusnya itu. Dan seterusnya itu silakan nanti kita bisa diskusikan yang baik ya, karena memang waktunya ini 2 SKS nggak cukup sebenarnya Pak Sarno begitu ya. Ya, gambar umum saja dan ini Bapak sekalian ini bisa jadi bahan tesis ya, disertasi mahasiswa bisa sangat bisa. Kalau skripsi gampang itu ya. Ini bisa ratusan skripsi bisa dihasilkan dari sini dan yang sangat jarang dilakukan itu adalah misalnya tingkat kesusahan rehabilitasi ya. Dengan misalnya pemulihan ekosistem, fungsi ekosistem, flora fauna itu masih sangat jarang. Nah, dan saya mulai beberapa tahun ini melakukan itu untuk mencoba melihat keberhasilan rehabilitasi dengan pemulihan ekosistem dengan jenis yang berbeda, dengan satu jenis apa kemudian memulihkan seberapa besar kemudian tingkat pemulihan fungsi ekosistemnya. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak sekalian karena bahan dibagi selain dibaca nanti ya, bisa juga baca dari sumber aslinya. Nah, satu yang tadi kita perlu monitor jangka panjang. Ini contoh kegiatan saya di Aceh, ya. Sayang ini sejak 2013 ini saya stop. Kenapa Bapak sekalian? Karena ini sudah dikonversi menjadi ruko-ruko. Ya, sayang sekali Bapak sekalian. Sehingga kemudian terhenti kemudian monitoringnya. Kenapa? Karena lahannya dijual. Jadi ini kita sudah sepakat dulu dengan pemiliknya, pemerintah, tapi kemudian dan ini adalah seharusnya daerah green belt, ya, tapi boleh dimanfaatkan berupa silvopilsari, tapi kemudian sejak 2013 kemudian itu
saya terakhir ke sana, kemudian dicek ke sana itu lokasi ini sudah menjadi ruko-ruko. Ya. Nah, ini penting ya. Dan tadi ada kegiatan kita 600.000 hektar dalam 5 tahun. Nah, ini perlu monitoring jangka panjang. Dengan tadi tabel yang tadi saya sampaikan tadi, ini sebuah contoh saja apa yang kemudian kita ukur dan sebagainya. Ini contoh lagi sekalian, ini di Thailand tentang evaluasi pertumbuhan 7 jenis mangrove yang ditanam di berbagai elevasi di Thailand. Dan ini bisa jadi bahan kita untuk kemudian melakukan evaluasi di kita, begitu ya. Dan ini bahan yang cukup, dan ini cukup untuk disertasi doktor, begitu ya. 7 spesies dengan berbagai lokasi itu ya. Nah, itu bisa disaksikan. Dan itu nanti bisa untuk masukkan dalam apa namanya di dalam kebijakan rehabilitasi mangrove kita, sehingga kemudian tadi meminimalisir sejak awal kegagalan. Ya, kita tidak ingin sudah gagal sejak awal tadi karena perencanaan awal yang gagal tadi. Ini slide 2 terakhir saya, ini pesisir Aceh, ada yang sampai 2012, ada 2015. Ini diantara ada yang kemudian kegiatan hasil restorasi kita, rehabilitasi kita, dan kemudian ini bisa kemudian memulihkan tadi ya, ikan udang bisa kembali seperti ini tadi ya. Di sini kemudian kita bisa dapatkan kembali. Kemudian ini di Aceh Barat, di Aceh Jaya, yang awalnya itu mangrove-nya bagus, kemudian karena di sini tanahnya turun. Jadi di sini dulu tsunami itu hampir 25 meter, tapi tidak mampu merobohkan mangrove-nya. Tapi mangrove-nya kemudian berapa bulan mati, kenapa? Tanah itu turun hampir 2 meter. Karena gempa itu menyebabkan land deformation, setelah land subsidence. Ambles karena gempa. Ya, turun tanahnya sehingga kemudian frekuensi tergenangnya berubah gitu ya. Lama genangan berubah, sehingga kemudian jenisnya berubah. Sehingga zonasinya berubah. Nah, mungkin nanti bisa lihat publikasi saya terkait dengan perubahan pantai dengan perubahan zonasi mangrove itu ada. Ya, saya riset cukup lama di sana. Bagaimana kemudian perubahan setting di pantai dengan perubahan naik atau turunnya pantai dengan perubahan zonasi dari mangrove-nya. Oke. Sehingga kemudian bisa udang, kepiting dan sebagainya bisa kembali lagi. Dan juga kemudian kalau pagi-pagi sore-sore sekalian, maka kemudian burung-burung air sudah mulai hadir kembali di situ ya. Dan ini bisa juga jadi objek wisata, bird watching, itu juga menjadi sebuah objek yang baik. Sehingga kalau teman-teman yang penelitian tentang burung ya, bisa riset tentang burung di sini ya, baik populasi, perilaku dan sebagainya. Dan ini dekat kota Banda Aceh yang di bawah sini yang burung itu. Demikian Pak Sarnol, Pak Rosid yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah ekowisata yang kami coba bangun baru di pesisir Belawan dekat Kota Medan, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan waktunya lebih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Sengaja tidak saya putus, Pak. Sayang kalau kemudian ternyata kita putus. Masih utuhnya. Jadi kalau saya menarik satu benang merah. Semoga bukan merupakan reduksionis. Jadi sekian loss mangrove, sekian loss oksigen, sekian loss sumber daya ikan, sekian loss segala macam. Kemudian perlu rehabilitasi. Bagaimana keberhasilan rehabilitasi yang tadinya keberhasilan sedikit sehingga berikutnya berubah jadi keberhasilan lebih dari 95%. Dengan tantangan yang luar biasa, diantaranya adalah konsesi, diantaranya adalah illegal logging ya, pembabatan yang luar biasa padahal merupakan daerah lindung. Bagaimana membangun keseimbangan ekologi, dan berikutnya bagaimana memonitoring suatu usaha rehabilitasi yang sifatnya berlanjut. Sungguh satu materi yang sangat-sangat utuh yang kita dapatkan pada sore hari ini. Saya yakin Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa sekalian akan banyak pertanyaan. Kita coba buka sesi pertama, tapi sebelum kita buka sesi pertama ada titipan salam untuk Pak Zulmardi. Pak Zulmardi
UM Sumbar, salam dari Ibu Safrina Lamin dari Biologi MIPA Unsri, Pak Zul. Oke, kita buka termin pertama. Barangkali ada yang mau menanyakan. Silakan saja untuk kemudian masuk dan langsung bertanya, supaya komunikasinya bisa lebih enak. Silakan. Ambil ngopi boleh? Boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu atau mahasiswa langsung saja. Izin bertanya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu udah ada pertanyaannya di kolom chat, Pak. Dan juga ada dari teman-teman yang sudah bertanya, Pak. Yang saya tanyakan, Pak, apakah ada jenis mangrove yang bisa memperbaiki keadaan sendiri atau merehabilitasi secara alami tanpa ada bantuan rehabilitasi dari manusia gitu, Pak. Dan apakah bagian dari tanaman mangrove tersebut seperti akarnya atau yang lainnya dapat mempertahankan diri dari bencana alam gitu, seperti tsunami yang disebutkan oleh Bapak Andriza tadi. Terima kasih Pak atas jawabannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Rahmi. Oke, gimana Pak Rashid? Oke Pak, langsung aja Pak, sambil menunggu penanya yang lain. Baik, jadi jawaban dari Mitra tadi sebenarnya, Mitra ya, itu dari presentasi tadi bisa kelihatan ya, ada jenis-jenis yang bisa pulih tanpa kemudian adanya intervensi manusia. Ya, saya coba ini tadi. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Saya punya koleksi yang cukup banyak jenis-jenis yang kemudian bisa resilient dengan tsunami, dan juga nanti bisa dibaca publikasi saya dengan baik yang bahasa Inggris maupun Indonesia, jenis-jenis yang pulih ya secara alami setelah gangguan berupa tsunami, begitu ya. Jenis-jenis apa saja itu ada beberapa publikasi saya baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan salah satu contohnya ini tadi saya sampaikan. Ini ya, ini adalah regenerasi alami ya, ini adalah regenerasi alami. Saya coba cek lagi apa namanya, di sini ada Sonatia cassiolaris, di dalamnya Abyssinia marina ada, Abyssinia alba, kemudian di sini adalah apa namanya Nipa frutican begitu ya. Ini adalah regenerasi alami, tulis alami. Nah, kemudian apakah jenis kemudian bisa tahan terhadap tsunami? Banyak, gitu ya. Contoh dari foto-foto tadi yang saya sampaikan di awal, misalnya, saya coba lihat kan. Nah, ini misalnya, ini bos kalian, ini jenis-jenis yang hidup dan dia malah tenggelam ketika tsunami ada. Di situ ada ya Nipa frutican, ada Rhizopora, ada Burguera, ada Luminizera dan sebagainya. Ya, jadi termasuk tsunami mereka persisten, artinya dengan gangguan yang sangat besar pun mereka bisa bertahan, gitu ya. Dan banyak yang lain. Saya coba, ini kebetulan saya menggunakan komputer yang berbeda. Kemudian nanti di sini ada, saya coba cek dulu. Ada nggak foto yang lain yang dia adalah yang bisa bertahan dan kemudian bisa saya buka dulu untuk melihatkan bukti-bukti di lapangan, kemudian bagaimana kemudian jenis mangrove kemudian mampu untuk apa namanya pulih secara alami dan tahan terhadap gangguan berupa tsunami. Kita ganti screen-nya.
Ini contohnya generasi alami dan dia bertahan dari tsunami. Ini sudah saya publikasikan juga di baik di jurnal maupun di proceeding ataupun di ilmiah populer, beberapa di warta WKLB, Warta Konservasi Lahan Basah, jadi oleh WKL Internasional. Ini contohnya sekalian yang tadi bertanya, misalnya Curug Tagal, di sini ada NIPA, Burbury Gimnoriza, ya, kemudian Apiculata, Mukronata, begitu ya, dan seterusnya itu. Sonartia alba, ya, Sonartia amistria marina, termasuk di sini nanti saya temukan jenis mangrove jarang itu adalah Sonartia ovata, ya, Urtica cassularis, kemudian, nah ini contoh saja, ya, yang tadi untuk menjawab pertanyaan tadi dari Mitra tadi. Jadi banyak sekali kemudian jenis mangrove yang mampu bertahan termasuk dengan gangguan tsunami, dan kemudian mampu dia kembali untuk pulih secara alami setelah gangguan besar itu terjadi. Demikian. Pak Rizal, Ya. ini ada pertanyaan dari Kolaka. Oke. Apakah dalam merehabilitasi mangrove, ketika lokasi itu berhadapan dengan samudra, dan yang kedua lokasi itu berada di sekitar selat yang relatif terlindung, apakah perlakuannya sama? Ini pertanyaan dari Universitas 19 November, Kolaka. Silakan, Pak Rizal. Ya, berarti kan setting lokasinya berbeda ya. Nah, kalau setting lokasinya berbeda, tentu perlakuan rehabilitasinya berbeda. Ya, kalau tadi berhadapan dengan samudra langsung, tentu ini hempasannya ombaknya sangat besar. Sementara benih kita itu kan akarnya kan masih mungil-mungil, belum kuat untuk itu. Nah, oleh karena itu perlu bantuan. Berbeda tadi kalau dia berada di teluk yang kemudian harusnya nggak kuat, begitu ya. Nah, termasuk pilihan jenis itu juga menjadi termasuk bahannya, apakah dari bibit langsung, dari benih atau dari persemaian. Nah, itu akan berbeda tindakannya. Ya. Jadi setting dari lokasi tanam itu akan sangat menentukan tindakannya yang berbeda. Demikian Pak Rasid. Ya. Yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Oh, barusan itu dari Lefty ternyata. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Oke, silakan. Untuk waktu terbaik dalam melakukan rehabilitasi mangrove itu, apakah ada waktu tertentu kayak misal bulan ini dalam 1 tahun? Jadi mangrove yang ditanam itu suaranya nggak jelas saya. Bisa diharapkan tumbuhnya. Suaranya nggak jelas di saya. Putus, iya. Untuk bisa diulangi? Suaranya putus-putus. Begini Pak, sudah kedengaran? Ya. Kan tadi kita membahas mengenai rehabilitasi mangrove di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada waktu-waktu tertentu kayak bulan tertentu begitu untuk melakukan rehabilitasi mangrove? Jadi maksudnya kita melakukan rehabilitasi mangrove pada kayak bulan tertentunya itu diharapkan mangrove-nya itu bisa tumbuh dari berapa yang ditanam itu, kemungkinan tumbuhnya itu ada 80% atau 90% begitu. Jadi tidak banyak kerugian yang didapatkan untuk rehabilitasi mangrove-nya. Terima kasih. Baik. Untuk waktu penanaman ya, ini jadi maksud tadi mungkin ya. Untuk di mangrove itu berbeda dengan hutan daratan terestrial ya. Ini kan kaitan nanti dengan ketersediaan air. Nah, mangrove itu kan tidak demikian. Misalnya kalau di daratan kemudian di musim kemarau ya, kemudian bisa kemudian kegagalan itu tadi karena bibitnya kekurangan air. Nah, di mangrove tidak demikian. Iya, Pak. Nah, yang sangat menentukan itu adalah ketersediaan bibit yang sesuai.
Dan itu sangat menyangkut nanti kepada benih, kapan benih puncak yang bisa kita dapatkan. Jadi penentunya bukan bulannya, tapi adalah ketersediaan bahan tanamannya. Dan itu sangat tergantung kepada fenologi dari masing-masing jenis yang akan kita tanam, karena masing-masing jenis itu akan berbeda-beda. Nah, bisa lagi tuh penelitian fenologi itu. Misalnya Pak Sanot ada yang khusus penelitian misalnya Candelia candle, gitu ya. Nah, jenis yang lain sebenarnya bisa jadi berbeda ya, fenologinya, sehingga kapan puncaknya, sehingga kapan kita bisa panen kalau untuk melakukan. Misalnya kita mau beritasinya jenisnya ABC. Ya, jenis yang cocok itu dengan lokasi sasaran itu setelah kita teliti misalnya ABC. Nah, jenis ABC ini kapan tersedia benihnya begitu ya. Oh, dia perlu dibuat persemaian. Berarti kan benihnya harus matang kapan? Nah, harus ada penelitian fenologinya. Sehingga nanti kapan kita bisa membuat mulai persemaiannya, berapa lama, sehingga nanti penanamannya kapan. Jadi gitu. Jadi bukan seperti di terestrial ya dalam waktu penanamannya. Tergantung kepada ketersediaan bibit yang cukup, bibit yang sesuai. Kira-kira demikian Pak Rasidido. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ini ada lagi pertanyaannya, dalam melakukan atau upaya rehabilitasi, apakah ada gangguan dari hewan-hewan pengganggu? Kalau kemudian ada, kira-kira apa? Dan bagaimana cara menanggulangi gangguan-gangguan dari hama pengganggu tersebut? Oke, silakan Pak. Ini dari Ria Larasati, Universitas Sriwijaya. Baik. Jadi untuk hama itu ada penyakit misalnya termasuk berbagai jenis kerang dan sebagainya yang kemudian dia menempel sehingga kemudian mengganggu proses fisiologis dan kemudian bisa juga patah. Ya. Nah, oleh karena itu kalau hal-hal demikian ada di lapangan, itulah kenapa pertimbangan kenapa misalnya tidak langsung propagul, kenapa harus mulai dari persemaian. Saya tadi cari fotonya rupanya di komputer satu lagi, berbagai hama-hama yang mungkin menyebabkan kemudian gangguan dalam hal rehabilitasi di awal. Nah, saya coba cek dulu gambar-gambarnya di laptop ini. Saya tunjukin nantinya contoh-contoh di lapangan, kemudian berbagai bentuk gangguan yang ada itu tadi. Ini kebetulan saya menggunakan komputer di kantor, bukan yang biasa bahan-bahan saya yang ada. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau ini manusia ini, plastik dan sebagainya. Ini misalnya sigras dan sebagainya. Itu bisa juga kemudian kematian seperti ini. Yang lainnya kita lihat nantinya. Ini juga ya. Ini habis semua ini ya setelah beberapa bulan kemudian ini yang alam tadi. Ini tempat yang salah. Coba saya lihat. Nah, ini beberapa kemudian yang tadi ya. Ini misalnya di sini nih. Ini sebenarnya kerang-kerangan yang kemudian ini, maka kemudian lama-lama ini patah mati gitu ya. Di contoh yang di sini, yang di
di bawah di sini, ya, beberapa contohnya. Oke. Kira-kira demikian Pak Residido. Ya. Oke, terima kasih Pak Onrisal. Tritip tadi itu ya, Ya, yang ada tritip dan macam-macam ya. Ya. Oke. Barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu atau para mahasiswa sekalian. 16:13 menit. Masih ada? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, boleh kali moderator bertanya ya, Pak Rizal ya. Bagaimana menghindari terjadinya konflik sosial berkaitan dengan perebutan lahan, terutama konsesi, kemudian illegal logging, kemudian kita yang bermain di konservasi untuk berbicara atau melakukan rehabilitasi. Barangkali ini bagian dari kunci kali ya untuk rehabilitasi. Boleh diberikan komen Pak Onrizal, terutama untuk anak ini? Baik Pak Residido. Nah, ini benar sekali dari aspek aspek sosial itu menjadi sangat penting sekali. Nah, saya biasanya sebelum melakukan aktivitas fisik di lapangan, ini masalah sosial harus dibenahi dulu. Nah, oleh karena itu penting juga dalam revisi itu pendekatan sosial, champion-champion yang ada di masyarakat itu harus kita kenali dengan baik. Ya, sehingga perlu didekati dengan baik, membangun kesepahaman. Dan itu nggak mudah dan waktunya nggak bisa ditentukan, bisa cepat, bisa tidak. Nah, yang harus dibangun kita di awal adalah membangun kemudian keterbukaan sejak awal, ya. Tidak ada hal-hal yang ditutupi dari awal, gitu ya. Kader kita bukan sesuatu yang ditutupi, ada kemudian agenda-agenda tersembunyi di situ. Nah, inilah pintu masuk kemudian kita untuk membangun kesepahaman, gitu ya. Dan itu tadi, bagaimana kita juga memetakan kemudian faktor-faktor yang akan berpengaruh ya di situ dengan berbagai kepentingannya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian seperti tadi saya sampaikan dalam hipotesis yang dilakukan dalam aspek sosial. Nah, mudah-mudahan demikian dengan aktor-aktor yang sudah kita adanya kesepahaman sehingga kendala-kendala berat di belakang itu akan bisa kita atasi. Termasuk tadi klaim-klaim lahan. Itu memang harus sangat clear dari awal. Jadi tantangan di Medan misalnya awal minggu yang lalu ada teman yang sejak 2015 mengadvokasi dan membantu masyarakat dalam melakukan ekowisata mangrove, kemudian terpaksa tutup, dia berhenti untuk mendukung. Kenapa? Karena ada klaim yang lain. Ada lahan itu katanya dia punya SK Camat tahun 85. Yang ketika dulu awal lahan itu terlantar, nggak ada orang yang muncul. Tapi ketika sudah menghasilkan uang, ada klaim. Ya, ada pengaduan katanya penyerobotan dan lain sebagainya. Padahal di situ di awal hadir pemerintahan kota yang disampaikan. Nah, ini penting itu tadi ya, clear ya. Oke, kita harus pahit-pahit dulu di awal ya. Clear lahan yang tadi itu tadi, clear hak kewajiban antar pihak itu tadi. Nah, kalau oke kita jalan. Kalau belum berarti harus selesaikan dulu sebelum kita aksi di lapangan. Nah, oleh karena itu juga penting kita terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang mungkin saja terkait dengan itu. Kira-kira demikian Pak Rasid, ya. Itu satu poin yang harus diperhatikan dengan khusus ya. Selain tadi teknis yang harus memang basic ilmuannya pas, jadi sosialnya juga harus masuk begitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amizal. Masih ada para peserta sekalian, Bapak Ibu dan para mahasiswa. Sebelum forum ini saya kembalikan ke Pak Sarno berkaitan mungkin ada pengumuman masalah sertifikat segala macamnya. Masih ada Bapak Ibu sekalian atau mahasiswa yang ingin menanyakan? Satu lagi barangkali kalau ada. Izin bertanya Pak. Oke, satu ini lagi ya. Habis ini kita sampaikan, kita kembalikan waktunya kepada Pak Sarno. Oke, silakan. Baik Pak, pertanyaan saya, apakah kemudian kegiatan seperti pembentukan sistem skema karbon nasional sebagai lembaga yang fokus terhadap pendukung program dari REDD Plus yang kemudian ini berkaitan dengan investasi karbon di wilayah Asia sebagai implementasi dari Perjanjian Paris itu menjadi salah satu solusi permasalahan ekosistem service di
wilayah Asia. Apakah hal ini dapat menjadi salah satu solusi dari ekosistem service di wilayah Asia? Terima kasih, Pak. Baik, ya. Jadi kalau carbon trading ini mekanismenya kita bisa selesai dan sampai ke tingkat tapak, ini adalah daya dorong yang kuat untuk rehabilitasi mangrove, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah mekanisme aktivitas ini itu menjadi sangat penting, ya. Dan ada beberapa contoh rekan-rekan yang sudah berhasil mangrove, misalnya di Sumatera Utara dan Aceh, teman-teman di Yagasu itu sudah berhasil untuk carbon trading. Mereka kemudian menjual dengan perusahaan di Eropa, ya, dengan rehabilitasi. Nah, kaitan tadi dengan COP yang di Paris, nah ini mekanisme yang kita tunggu sebenarnya, ya. Termasuk teman-teman CI kemarin berkomunikasi dengan saya bagaimana ini bisa kita implementasikan di lapangan. Jadi kalau mekanismenya clear, saya kira bisa sampai ketika tapak. Nah, ini adalah daya dorong yang luar biasa nanti untuk rehabilitasi mangrove. Kenapa? Karena ada manfaat yang bisa, termasuk keuangan yang bisa diterima langsung oleh para pelaku dan termasuk masyarakat di daerah sasaran itu sendiri, ya. Nah, harapannya itu didorong, kemudian mekanismenya bisa kita implementasikan, ya, sampai ke tingkat tapak. Baik, terima kasih Pak Rashid. Terima kasih Pak Rizal. Sekaligus itu bagian dari membangun keseimbangan ekonomi, ya, dengan merehabilitasi income bisa didapatkan sehingga aspek seperti itu bisa didorong berikutnya. Saya kira diskusi kita cukupkan kali, ya, karena memang diskusi mangrove, rehabilitasi, kerusakan, bagaimana membangunnya kembali itu satu hal yang sangat menarik sekali. Kebetulan juga dipresentasikan oleh orang yang ahlinya bidangnya, jadi pas sekali. Rasanya kita akan sangat haus bahkan lapar untuk kemudian mengikuti seperti ini, luar biasa. Artinya pertanyaan tidak berhenti dari awal sampai sekarang. Tapi sekarang sudah jam 16:19 tadi waktu yang disampaikan Pak Sarno sampai jam 16:00. Jadi mohon maaf ini sudah kelewat waktunya. Barangkali ada kata penutup Pak Sarno berkaitan dengan sertifikat segala macam. Halo Pak Sarno. Halo Pak Rashid. Ya. Pak Sarno. Ya. Monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Sarno untuk penutupan Bapak yang menutup, Bapak, ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Rashid. Terima kasih. Mohon maaf bila ada mohon maaf apabila ada salah kekeliruan dan hilaf saya dalam memimpin diskusi tadi. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid yang sudah memoderatori. Kepada semua peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Panitia akan mengabadikan, ya, akan mengambil gambarnya. Silakan kepada panitia untuk mengambil gambar semua peserta yang masih standby di ruang Zoom ini. Kehadiran, ya. Monggo Pak Rizal, ini ya, yang masih belum dipersilakan untuk meng-on-kan kameranya. Kemudian link kehadiran sudah disampaikan oleh panitia di room chat, ya, nanti akan disampaikan di situ sertifikat dan juga materi dalam bentuk PDF, materi dari Pak Onrisal yang bisa dibaca dengan santai di rumah kediaman masing-masing. Mana panitia sudah, ya, siap, silakan untuk mengabadikan. Nama?
Maaf tadi mic saya terpencet, jadi tidak terdengar suaranya. Tibalah kita di penghujung acara. Saya secara khusus menyampaikan kepada Pak Onrisal atas kesediaannya memberikan materi kuliah biologi umum. Juga kepada semua peserta, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih panitia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, belum sempat ngisi dan hadir masih ada waktu. Terima kasih Pak John sudah sampai akhir hadir. Terima kasih Pak On. Ya. Kapan Pak Jono Pak sampai Iman? akhir nih hadir nih dari Bogor. Terima kasih. Ya. Oke. Saya mohon izin ya Bapak Ibu. Iya, monggo. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum. Halo Pak Zulmardi. Yuk. Halo Pak Zulmardi. Pak Zulmardi, halo. Oh, itu mic-nya belum di-on kan, Om. Oh, punya aku belum? Sudah, Ya, punya aku Pak- sudah. Ya Pak Zulmardi. Iya, Pak Zulmardi belum di on. Halo Pak Zulmardi. Pak Zul, halo Pak Zulmardi. Pak Zulmardi, halo. Dia belum. Ada. Nah, Pak Zulmardi, ada salam dari Bu Safrina, Pak. Enggak, baru kau gini baru. Ini sudah tahu ketua lembaga. Enggak, Pak Zul. Apa nak ketua Halo Pak lembaga? Zul. Pak Zulmardi. Iya, kita APT tuh. Nah, ada karena itu online cara pelatihannya. Halo Pak Zulmardi. Surat isi capek ya. Telepon sih orang adiktif. Dengan apa main situ, baru Masih bisa asik beliaunya. Iya, masih asik. apa mengikuti pelatihan. Pak Zulmardi, halo Pak Zul. Ambil saya sudah ini. Pak Zulmardi, halo. Kopi saya sudah itu walaupun kita minta tangani kopi saya. Halo Pak Zulmardi. Pak Zulmardi, halo. Siapa gitu? Ya, siapa yang satu? Oh, banyak. Indah kan dilegasikan lah bagian akademi. Aku mau kabiro itu tuh. Kalau nak ada orang satu kan kabiro, nak ada orang dua kabiro. Kabiro mendelegasikan ke kabak akademi. Oke Pak, baik Pak dari panitia mohon maaf Ini jika awak kalau mbak tahu dapat ikut tapi ada dapat ikut kuliah mangrove di Unsri. Dosennya dari USU, dosen mangrove-nya. untuk teman-teman yang lain diperbolehkan untuk out. Halo Pak Zulmardi. Halo Pak Zulmardi. Pak Zulmardi, halo. Halo ya Pak, ya Oh, Pak. nggak nyambung. Maaf tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Kami ya Pak. Ada salam dari Ibu Safrina. Oh iya, Bu Safrina Alamin, kok nak muncul tadi saya ada pin beliau. Aduh, Bu Safrina, mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Kami minta izin tadi Pak. Jadi banyak mahasiswa saya yang ikut tuh. Ada mahasiswa dari UMSB yang saya suruh mata kuliah ekologi hutan. Nah, ini saya masuk aja lah. Ada berapa orang tadi yang ikut 20 atau 15 kayaknya. Saya udah cek juga. Terima kasih Pak materinya. Materinya sangat bagus sekali. Saya udah sering ketemu Pak Onrizal di Medan. Iya.
Jadi materi bagus. Mungkin kapan-kapan kita ke Unsri lah, ya Pak ya, boleh. Oke. Ini Kita cari mahasiswanya waktu yang pas nih Pak ya. Iya, kita cari waktunya Pak. Ini mahasiswanya mantap-mantap juga dia kayaknya, ada mahasiswa dari apa program itu ya. Permata Sakti. Program Permata Sakti lagi ya. Iya. Permata Sakti berapa orang Pak? 21-an Pak, dari 8 perguruan tinggi. 8 perguruan tinggi Permata Saktinya, iya. Mantap-mantap. Ya. Alhamdulillah lah, kita memang membagi ilmu untuk anak-anak kita ini Pak. Iya Pak. Iya. Kalau di Sumbar itu mangrove itu kita yang banyak tuh di Mentawai. Mentawai ya? Ya, Seberang ya? Mangrove di kepulauannya ya, Kepulauan Mentawai. Itu bagus-bagus juga. Masalah juga nih. Ya Pak, nanti salam dengan WR2 Unsri Pak. Pak Ridho. Oke, insya Allah Pak. WR2 Unsri Bapak Muhtarudin ya? Oh, udah ganti Pak. Udah ganti? Udah. Oh ya, yang baru siapa Pak? Yang baru dari Kesmas, Pak Kesmas. mantan dekan Kesmas, ya. Oh iya, Tapi itu untuk Pak Mutarudin nanti bisa saya sampaikan. Kebetulan yang kami ada dalam satu grup WA dengan Pak Mutarudin. Tuh, dengan Pak Mutarudin, dia teman SD saya Pak. Oh gitu? Iya. Orang sekampung. Iya, orang sekampung. Makasih Pak. Teman SD betul lah. Teman SD ya? Iya, ya, makasih Pak ya. Ya Pak. Dari Zulmardi di Padang, Universitas Muhammadiyah. Ini anak-anak pada nggak mau live kayaknya. Udah tinggal 20 orang. Betah Pak di sini kali Pak. Nah ya, dia haus ilmu. Ini yang kita harapkan nih anak-anak kita nih. Ya makanya tadi sengaja nggak saya potong itu presentasi. Iya, dibiarin aja berapa jam Pak Pornya. Ini satu informasi yang utuh. Iya, betul. Oke Pak, makasih Pak ya. Oke Pak. Makasih banyak. Saya juga minta izin juga live lagi. Terima kasih ilmunya Pak Sano. Iya, monggo Pak Azul, monggo. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat, jauh dari COVID, insya Allah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Aku live juga Pak Dio. Yuk, monggo Om. Mari kita beraktivitas yang lain. Terima kasih.